Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, sebelumnya saya ucapkan kepada adik kami yang sudah lulus di Simama Poltekkes tahun 2022. Nah, salut buat adik-adik semua. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing dengan adik kami menanggapi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah, mungkin ada yang menanyakan tentang bagaimana tentang yang namanya lulus cadangan, baik lulus utama. Kemudian ada masalah tentang kesehatan, baik masalah tentang peluang besar lulus cadangan itu masuk. Kemudian yang masalah ukuran artinya tinggi badan gitu ya. Jadi ini yang kita akan coba sharingkan. Nah, bagi adik-adik kami, seberapa besarkah peluang adik-adik kami yang sudah lulus di Simama Poltekkes ini? Ada yang lulus utama, ada yang lulus cadangan. Intinya yang lulus utama itu bisa dipastikan sudah lulus gitu. Tetapi ketika misalnya adik-adik mungkin karena menang di UTBK SNMPTN atau masih misalnya berpikir atau tidak datang dalam mengikuti tahap kesehatan, maka adik-adik mungkin akan yang lulus cadangan nanti akan dipanggil gitu. Jadi artinya apa? Ketika lulus cadangan ini berharap untuk lulus di Poltekkes yang dia impikan, intinya apa? Menunggu dari hasil atau pemeriksaan kesehatan daripada yang lulus utama gitu. Baik misalnya dia kemungkinan tidak ikut gitu. Nah, jadi ketika misalnya nanti didata adik-adik misalnya yang lulus utama ada sebagian yang nggak datang ataupun dinyatakan tidak lulus, maka adik-adik yang lulus cadangan akan dipanggil dan itu akan berurut sesuai dengan jurusan adik-adik kami semua. Misalnya yang nomor 1 maka kan itu yang dipanggil. Jadi ada namanya urutan. Jadi intinya ketika yang lulus utama semua dinyatakan lulus, maka 0% itu bisa dinyatakan adik-adik tidak akan ikut masuk di Poltekkes apabila adik-adik bisa lulus cadangan. Jadi intinya lulus utama 100% hadir dan mengikuti tahap-tahapannya, maka adik-adik yang lulus cadangan dipastikan tidak akan mengikuti yang namanya masuk di Poltekkes. Oke, itu ya. Jadi intinya apa? Nah, kita mungkin yang lulus cadangan berharap masuk gitu. Jadi artinya apa? Saran saya, ketika adik-adik misalnya kita lulus cadangan, ya intinya siap-siap nomor handphone ataupun yang lain, mana tahu nanti dihubungi gitu oleh pihak panitia, adik-adik siap-siap gitu. Nah, kalau misalnya itu tidak terpanggil, maka adik-adik boleh mengalihkan ke jalur yang lain. Kalau adik-adik misalnya fokus masih di Poltekkes, ambillah jalur seleksi masuk mandiri gitu ya. Jadi fokus di mandirinya saja, belajar lagi gitu ya. Jadi jangan menunggu itu. Nah, karena apa? Kalau menunggu nanti kita tunggu ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita harapkan, kita kecewa gitu. Jadi artinya alihkan ke jalur mandiri gitu. Nah, seperti itu kira-kira, paham ya? Jadi intinya sangat kecil sih peluangnya ya, tapi kita nggak menutup kemungkinan adik-adik bisa dipilih kembali. Nah, bagi adik kami yang salah mungkin tanggal lahir ya, salah tanggal lahir dalam waktu penulisan sebelumnya, adik-adik boleh nanti bukan langsung dinyatakan kalah gitu. Artinya apa? Boleh direvisi kembali nanti ketika misalnya adik-adik dalam pengisian data-data kembali. Jadi misalnya adik lulus utama, kemudian dataan adik-adik salah tanggal lahir, itu hal biasa, nanti boleh direvisi kembali ya. Oke, jadi adik-adik harus perhatikan data-datanya tadi. Ketika sudah salah di pengisian pertama kali, di tahap ini jangan sampai salah gitu ya. Oke, karena ini sudah tahap masuk ke penyataan lulus gitu. Kemudian bagi adik kami yang masalah tentang ukuran tinggi. Kalau ukuran tinggi adik kami misalnya sebelumnya adalah 155 ditulis di data sebelumnya, ternyata ketika dites di puskesmas 153 itu tidak masalah gitu. Artinya apa? Itu biasa. Kecuali memang di Poltekkes tersebut itu dinyatakan bahwasanya harus 155 cm gitu. Nah, tapi kalau masalah yang lain ada yang tingginya diminta segini supaya berbeda, itu tidak menjadi masalah gitu ya. Jadi adik-adik jangan takut. Yang menyatakan di syarat ada misalnya jurusan-jurusan tertentu itu
harus mewajibkan tingginya 1 sekian gitu. Jadi adik-adik memang harus ikut gitu. Makanya sebelum mengikuti itu harus ditahu dulu kita berapa tinggi kita gitu. Nah seperti itu kira-kira. Jadi tanggal lahir maupun data-data yang lain yang memang mungkin adik-adik salah. Di video sebelumnya juga saya sudah katakan, ketika datanya salah dan itu tidak berpengaruh kepada kelulusan, intinya adik-adik lulus, yang penting nilai adik-adik tinggi dan ternyata adik-adik sekarang lulus gitu. Nah, apakah nilai itu jadi masalah nanti? Nah, tidak. Yang saya katakan tadi, intinya apa? Data yang salah. Nah, di sini diperbaiki nanti gitu. Perbaikilah dengan baik. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi untuk adik-adik kami yang sudah dinyatakan lulus utama, maka tolonglah diambil gitu. Kalau misalnya memang adik-adik kami tidak mengambil karena mungkin fokus ke UTBK masih, ya itu hak kalian semua. Nah, jadi adik-adik silakan mempersiapkan diri, mengisi data-data yang benar dan baik. Jangan sampai ada yang tidak mengikuti yang namanya ujian kesehatan. Isilah sesuai dengan yang ada di formulir yang dimintakan. Silakan kunjungi website dari Poltekkes di mana kamu dinyatakan lulus. Kunjungi website di mana Poltekkes kamu menyatakan lulus gitu ya. Baik lulus utama, baik lulus cadangan, tetap mengunjungi Poltekkesnya. Websitenya jangan lupa. Kunjungi terus ya. Oke, saya rasa itu. Mudah-mudahan dari kami sukses, mudah-mudahan dari kami semakin siap dalam pengisian data-data. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar kembali. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa membantu dan meyakinkan adik kami semua. Intinya data-data yang salah tidak berpengaruh besar bagi adik kami. Silakan perbaiki datanya karena adik sudah dinyatakan lulus utama. Dan yang lulus cadangan boleh berharap, tetapi jangan terlalu alihkan ke jalur mandiri. Oke, saya rasa itu. Terima kasih dari kami, semoga sukses buat kalian.